Setiap saat ku perlu diam di hadapanmu. Setiap saat ku perlu Engkau Tuhan. Menghadapi dahsyatnya akhir zaman, ku rindu dekat denganmu. Setiap saat ku perlu diam di hadapanmu. Setiap saat ku perlu Engkau Tuhan. Menghadapi dahsyatnya akhir zaman, ku rindu dekat denganmu. Diam di hadapan Tuhan, duduk semeja denganmu. Kau berfirman, aku mendengar, ku simpan dalam hatiku. Kau berjanji, aku imani, mujizat pasti terjadi. Diam di hadapan Tuhan, duduk semeja denganmu. Kau berfirman, aku mendengar, ku simpan dalam hatiku. Kau berjanji, aku imani, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Oh, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara, dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 4 dikatakan demikian. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri tetangga lebih hijau atau suami tetangga lebih hijau? Emangnya rumput? Nah saudara, kadang ada orang yang hanya melihat hasil akhir dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Entah itu istri orang atau suami orang. Wah, tampaknya kok bagus banget ya. Kok enak ya punya istri atau suami seperti itu ya. Mereka lupa bahwa ada proses yang dibutuhkan untuk memiliki hal yang baik seperti itu. Contoh, bagi yang belum menikah, kita kan tahu nih dikatakan istri yang cakap ini maksudnya istri yang noble, yang mulia. Seorang wanita yang tahu bagaimana berperilaku sebagai seorang istri, bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang pendukung suami. Nah, punya istri yang seperti ini, itu ibaratnya seorang pria itu dapat mahkota. Istri ini akan jadi mahkota pria atau mahkota suaminya. Tapi kalau yang bikin malu dengan perkataan, tindak tanduknya, moralnya, itu bisa membusukkan tulang suaminya. Membuat suami gak bisa berdiri tegak di hadapan orang lain. Mempermalukan lah kira-kira begitu. Nah, bagi yang belum menikah, pilih seorang istri itu bukan cuma dilihat wajahnya, kecantikannya, tetapi lihatlah karakter atau wataknya. Bisa gak dia memposisikan diri sebagai seorang istri yang baik? Tidak bisa dipungkiri seorang pria ketika lihat wanita, ya pertama kali yang dilihat ya penampilan dululah. Tetapi Alkitab mengajarkan yang sebaliknya lah. Jadi kita lihat dulu apakah dia bisa memposisikan diri dengan baik atau tidak, punya karakter yang baik atau enggak. Demikian pula memilih suami. Jangan cuma lihat gantengnya, hebatnya, tapi lihatlah karakternya. Nah, bagi yang sudah menikah bagaimana? Bagi yang sudah menikah, buatlah istrimu menjadi
Istri yang cakap dengan penuh kasih, kesabaran dan teladan, diberi pengertian, dididik, diajak untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Sehingga suami istri itu bisa saling mendewasakan. Jadi bukan berarti kalau sudah menikah terus punya istri yang nggak lebih hijau atau suami yang nggak lebih hijau, maksudnya nggak lebih keren dibandingkan dengan orang lain. Bukan ditukar tambah loh. Tetapi kita dengan penuh kasih mendewasakan mereka sehingga suatu hari nanti mereka bisa menjadi seorang istri yang cakap, yang penuh hormat, yang akan memuliakan suaminya. Demikian pula kalau kita punya suami yang belum bagus karakternya sebagai seorang istri yang bijak, kita harus mendukung dan menolong sang suami agar bisa menjadi seorang pria yang mulia. Dengan demikian, kasih itu adalah kasih yang saling mendewasakan. Ingat, mahkota pria adalah seorang istri yang cakap. Jadi bagi yang belum menikah, pilih yang benar. Entah Anda ini pilih suami atau istri. Bagi yang sudah menikah, dewasakan pasanganmu sehingga dia mendatangkan kemuliaan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.